Pemirsa, aktivis perempuan yang juga wali kota Maidan Shar, Afghanistan, Zarifah Ghaffari saat ini mendapat perlindungan di Jerman setelah melarikan diri dari negaranya. Dan berikut laporan Miranti Hirschman dari Nuremberg, Jerman. Pemirsa, Zarifah Ghaffari, aktivis perempuan dan wali kota Maidan Shar, sebuah kota di sebelah barat Kabul, Afghanistan, berhasil melarikan diri dari Afghanistan. Ia terbang dengan rute Islamabad, Pakistan, Istanbul, Turki, kemudian tiba di Bandara Köln-Bonn, Jerman pada Senin 23 Agustus beserta keluarganya. Kedatangannya di Jerman disambut oleh Kepala Negara bagian North Rhine-Westphalen sekaligus kandidat kanselir dari Partai CDU, Armin Laschet di Düsseldorf. Dalam wawancara dengan televisi Jerman ZDF, Zarifah Ghaffari mengatakan bahwa ia dan perempuan Afghanistan tidak akan menyerah dalam memperjuangkan hak-hak bagi perempuan walaupun dalam pelarian. Wir erreichen Zarifah Ghaffari jetzt an einem sicheren Ort in Düsseldorf in Deutschland. Guten Abend dorthin. Thank you so much. Ich danke Ihnen vielmals. Guten Abend. Haben Sie den Triumph der Taliban erlebt? Waren Sie so überrascht wie die Politik fast überall im Westen? Wir waren genauso schockiert oder wahrscheinlich noch schockierter als alle anderen. Saat menjabat wali kota sejak 2018, Zarifah Ghaffari lolos 6 kali upaya pembunuhan terhadap dirinya. Saat ini Zarifah Ghaffari dan keluarganya berada dalam program perlindungan khusus dari pemerintah Jerman. Dari Nuremberg, Jerman, Miranti Hirschman, TV One mengabarkan. Pemirsa, berkuasanya kembali kelompok Taliban di Afghanistan memicu eksodus warganya ke luar negeri. Banyak warga Afghanistan, terutama kaum perempuan, khawatir hidup mereka akan terkekang oleh pemerintahan Taliban. Ketakutan ini karena saat berkuasa dulu antara tahun 1996 hingga 2001, Taliban memberlakukan hukum Islam yang ketat. Atas nama hal itu, Taliban banyak mengekang hak-hak perempuan. Antara lain tidak memperbolehkan perempuan bersekolah, apalagi bekerja. Saat ini kelompok Taliban berjanji akan merubah citra mereka dan akan menghormati hak-hak kaum perempuan. Namun banyak kalangan sanksi akan hal itu dan memilih keluar Afghanistan lepas dari rezim Taliban. Pemirsa, lalu bagaimana sebenarnya Islam memberlakukan kaum perempuan? Apakah benar seperti yang diterapkan pemerintah Taliban di Afghanistan saat 2 dekade lalu? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Ustadz Das'at Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustadz, apa kabar Ustadz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, tapi masih tetap harus prokes dan taat terhadap aturan-aturan PPKM. Betul. Ustadz, warga Afghanistan saat ini berupaya lari ke luar negeri takut dipimpin oleh Taliban. Alasannya Taliban menerapkan hukum Islam yang mengekang hak-hak perempuan, Ustadz. Benarkah ajaran Islam ini menomorduakan perempuan, Ustadz? Ini yang perlu diluruskan, opini yang keliru. Sangat keliru kalau dikatakan Islam itu mengintimidasi apalagi sampai menutup hak-hak perempuan. Justru kalau kita pelajari Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dan kehadiran Muhammad SAW, itu salah satu visinya adalah, salah satu misi visinya adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Sebelum Rasulullah diangkat ke dunia, masyarakat jahiliyah waktu itu wanita tidak ada artinya sama sekali. Mereka hanya dilahirkan untuk lahir, menyusui, melahirkan, dan ngurus laki-laki. Tapi setelah Nabi hadir, wanita diangkat derajatnya. Kamu tidak boleh menyentuh perempuan sebelum kamu nikahi. Ya, kalau kita lihat orang Barat, perempuan kadangkala sudah punya anak tanpa dinikahi. Kalau Islam, jangankan tidur sama perempuan, kau dekat saja dilarang tanpa sebelum kau menikahi. Itu bentuk penghormatan Islam terhadap perempuan. Yang kedua, ketika Nabi mengatakan wanita adalah tiang negara, hancur wanita, hancur negara. Itu penghormatan Islam kepada kaum perempuan. Kemudian ketika Nabi menjelaskan al-jannatu takhta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kemudian ketika Nabi bersabda, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Nabi menjawab, ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Coba, ibu, baru Nabi katakan ayah, bapak. Begitu Islam sangat menghormati perempuan. Wanita Islam tidak boleh kau pandang auratnya.
Tidak boleh kau lihat auratnya. Itu begitu Islam sangat memuliakannya. Nah, yang terjadi kesalahpahaman adalah merasalah perempuan ini diintimidasi ketika dibuatkan aturan-aturan yang membuat perempuan itu harus tetap dihormati. Padahal esensi lahirnya aturan dalam Islam soal perempuan itu untuk memuliakan perempuan. Bagaimana perempuan itu dimuliakan dalam Islam? Coba lihat pembagian warisan. Laki-laki memang diberikan lebih tinggi daripada perempuan. Tapi tidakkah ditahu bahwa ketika saya sudah menikah, maka seluruh harta yang saya miliki sebagai suami itu juga mutlak milik istri saya. Tetapi harta istri saya tidak otomatis mutlak menjadi hak saya. Tidak. Begitulah Islam sangat memuliakan perempuan. Cuma kemuliaan ini tergantung sudut pandang. Kalau kaum orientalis, ya, kaum liberal menganggap bahwa aturan-aturan perempuan ini sangat dibatasi hak-haknya. Itu sudut pandang mereka, karena bisa jadi mereka belum tahu secara konkret bagaimana hukum-hukum Islam. Ya, sangat keliru kalau dikatakan Islam hadir membatasi kaum perempuan. Betapa banyak ajaran-ajaran Islam yang sangat mengangkat harkat dan martabat perempuan. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Bahkan beberapa banyak pejuang-pejuang Islam yang berasal dari wanita dan perempuan. Saya kembali ingatkan sejarah Islam. Orang yang pertama mengimani Rasulullah setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, perempuan. Khadijah. Coba, orang pertama yang mati syahid dalam Islam itu perempuan. Nah, jadi begitu perannya perempuan dalam Islam sangat dibuka, diberikan kesempatan, termasuk dengan isu-isu kepemimpinan. Yang banyak digoreng oleh media-media barat sekarang ini karena mereka kan ada ketakutan. Ya, ketakutan ini bisa jadi muncul karena apa? Takut dengan sejarah kelam, ya. Afghanistan 10-20 tahun yang lalu, Taliban 10-20 tahun yang lalu, mereka takut karena mereka punya sejarah. Tapi kan kita juga tidak boleh menafikan bahwa Afghanistan diobrak-abrik oleh dua negara besar, yaitu Rusia dan Amerika. Mereka kemudian meninggalkan begitu saja. Lalu mereka setelah itu berusaha membangun opini bahwa akan gelap masa depan Afghanistan setelah ini. Tidak, kita berbaik sangka sajalah. Berbaik sangka. Mudah-mudahan pernyataan-pernyataan ini tokoh-tokoh dari Taliban betul adanya. Kita kasihlah kesempatan dulu. Mereka baru membenahi diri. Mereka berusaha untuk mengatur negaranya. Tentu siapa yang lebih tahu mengatur negara Afghanistan adalah orang-orang penduduk asli mereka sendiri. Opini-opini dari luar negeri itu kan baru sebatas opini dan sakwa sangka. Berikan mereka kesempatan untuk mengatur negerinya. Dan jangan mau dibawa-bawa, diseret-seret bahwa apa yang terjadi di Afghanistan akan terjadi di Indonesia. Itu pemahaman yang berusaha memburukkan situasi. Jangan mau dibawa-bawa apa kekacauan yang ada di Afghanistan. Ya, pengalaman-pengalaman buruk tentang Taliban yang dulu itu, ya, yang dicitrakan oleh media-media provokatif Amerika dan Eropa, propaganda-propaganda kebencian terhadap Islam, lalu kita mau bawa ke Indonesia. Jangan membentuk opini seperti itu. Ya, kita bersangka baiklah kepada tetangga, kepada negara, seperti undang-undang mengajarkan di negara kita, ya, pembukaan Undang Dasar 45, Indonesia ini adalah ikut serta mengambil bagian perdamaian dunia dengan tidak berblok-blok, tidak ikut blok kanan, blok kiri, kita berada pada netral, berpartisipasi mewujudkan perdamaian. Nah, soal kepemimpinan, ya, yang banyak diperselisihkan orang tentang kepemimpinan soal wanita. Itu kan sumber hukum Islam ada dua, Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau tidak ditemukan Al-Quran dalam hadis, maka masuk ijtihad, pendapat ulama. Nah, sekarang bagaimana Al-Quran melihat kepemimpinan perempuan yang banyak diperselisihkan? Ayat yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Ayat ini kemudian terjadi ikhtilaf. Apa itu ikhtilaf?
perbedaan pendapat ulama, bukan ulama ujuk-ujuk langsung dipanggil ustadz atau kiai, tidak. Mereka yang ulama yang memang mengkaji dan ahli tafsir, belajar hidupnya memang belajar tentang Al-Quran. Terjadi ikhtilaf, perselisihan pendapat tentang makna ayat ini. Ulama-ulama salaf, ulama-ulama klasik seperti ulama kita Al-Khattabi, kemudian ulama Al-Sawkani, kemudian juga Al-Ghazali, mereka memaknai ayat ini memang perempuan tidak boleh menjadi pemimpin bagi laki-laki. Menurut pendapat mereka, ulama-ulama klasik ini. Alasannya apa? Satu, karena perempuan memang kita melihat kadangkala lebih prioritaskan perasaannya daripada akalnya. Dan memang begitu fitrahnya perempuan. Kenapa perempuan bisa memikul? Saya biasa kalau lihat di atas pesawat, satu anaknya digendong, satu anaknya dipegang, ada lagi anaknya satu dia dibawa di ransel belakangnya, 3 anaknya. Biasa kalau kita laki-laki katakan, oh bisanya kok begini. Kalau kita laki-laki tidak mungkin. Kenapa? Karena kita laki-laki prioritas akal, sementara perempuan memakai perasaan dalam mendidik anaknya. Memang fitrahnya perempuan lebih diprioritaskan, lebih tinggi perasaannya. Maka menurut pendapat ulama, kalau memimpin mengedepankan perasaan, biasa kacau. Baik. Yang kedua, menurut ulama ini, misal Al-Sawkani katakan, bahwa perempuan itu punya keterbatasan fisik. Apa keterbatasan fisik yang dimaksud? Satu, pada kondisi-kondisi tertentu tiap bulan perempuan punya kondisi haid. Dan menurut para psikolog, perempuan yang haid datang bulan itu biasanya tidak stabil emosinya. Bayangkan kalau dalam keadaan rapat darurat, memimpin sebuah parlemen, memimpin rapat kabinet, tiba-tiba haid, tidak stabil emosinya. Ya? Kemudian yang ketiga, keterbatasan fisik yang dimaksud adalah hamil. Bayangkan kalau hamil besar, tiba-tiba negara membutuhkan seorang pemimpin dan tidak bisa hadir pemimpin pada saat itu karena hamil besar. Itu yang disebut keterbatasan fisik oleh Imam Al-Sawkani, Al-Ghazali. Kemudian ada juga alasan ketiga. Mereka memakai, katanya sampai detik ini tidak boleh perempuan mengimami laki-laki dalam imam sholat. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua tentang ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tafsir mereka, kalau ulama-ulama kontemporer memaknai bahwa mereka perempuan tidak boleh dibatasi hak-haknya, termasuk hak kepemimpinannya. Karena mereka berpendapat, satu, ayat yang tidak dijelaskan ar-rijal tadi, ayat yang tadi itu tidak dimaknai, ar-rijal dalam ayat ini tidak dimaknai sebagai jenis kelamin, tetapi lebih dimaknai dengan maskulinitas. Nah, di mana sifat maskulinitas itu juga bisa dimiliki oleh perempuan. Yang kedua, alasan-alasan yang dikemukakan ulama klasik tadi, bahwa lebih mengedepankan perasaan. Nah, tidak semua ternyata bisa. Ada juga perempuan, meskipun fitrahnya lebih dominan perasaannya, tapi ada juga perempuan yang punya sifat-sifat lebih dominan akalnya. Kemudian keterbatasan fisik. Ada perempuan yang tidak lagi dipengaruhi oleh haidnya, karena sudah menopause. Haid, hamil. Ada perempuan ketika menopause dia sudah tidak hamil lagi. Jadi ini pendapat kedua dari tafsir ayat ini. Mereka memaknai ar-rijal itu bukan penafsirannya ayat tentang, bukan penerjemahan dan bukan terjemahannya adalah laki-laki sebagai jenis kelamin, tetapi di situ dimaknai penerjemahannya adalah maskulinitas, di mana kita tahu sifat maskulinitas itu bisa juga dimiliki oleh perempuan. Kemudian alasan kedua yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin adalah berdasar pada surat At-Taubah ayat 71. Di mana pada surat At-Taubah ayat 71 itu memberikan hak wilayah perempuan terhadap laki-laki. Hak wilayah inilah kemudian menurut ulama tafsir dimaknai juga dengan hak-hak kepemimpinan. Dia boleh menjadi kepala daerah, boleh bahkan menjadi presiden. Itulah sebabnya di negara kita yang sangat toleran ini, yang sangat memaknai dan menghargai perbedaan pendapat, Ibu Megawati pernah menjadi presiden. Yang kita yakini Ibu Megawati sebagai perempuan. Dan kita tahu bahwa di Indonesia ini mayoritas
Muslim dan mayoritas Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah pada saat itu Nahdlatul Ulama juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Pada prinsipnya ini tidak menjadi masalah ketika perempuan itu punya kompetensi dan perempuan itu bisa memiliki jiwa dan sifat-sifat kepemimpinan. Baik, terima kasih Ustadz Saad Latif. Pada dasarnya Islam sangat membuka peran untuk perempuan dan kita harapkan juga Taliban saat ini yang menduduki Afghanistan menepati janji-janjinya. Terima kasih Ustadz Saad Latif atas kesempatannya untuk pemirsa TV One. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.